Halo, bertemu lagi bersama saya, Rina Puspita, di audiobook keluaran dari Audiotune yang berjudul Gadis Mafiaku, ditulis oleh Rasana Yonara, YMK, episode 3. Kadang, kita harus berada di bawah terlebih dahulu, agar mencapai ke atas. Prof. Reyana Rendra. Membutuhkan waktu hampir 3 jam untuk sampai ke mansion yang dibeli Reyana. Kini mereka sudah tiba di depan gerbang mansion yang berdiri menjulang tinggi dan kokoh. Mobil yang ditumpangi Reyana terus melaju memasuki halaman mansion yang sangat luas. Setelah tiba di pintu utama mansion, orang itu serta Reyana turun dari mobil dan masuk ke dalam mansion. Bagaimana Nona? Apakah mansion ini sudah memenuhi kriteria yang Nona maksudkan tadi? Tanya orang itu menatap ke arah Reyana. Iya, ini sesuai dengan yang aku harapkan. Jawab Reyana sambil menatap ke dalam mansion, meneliti seluruh yang ada di dalam mansion. Syukurlah. Kalau begitu Nona, saya senang bisa memuaskan Anda dengan mansion yang saya jual kepada Anda. Tutur orang itu dengan senyum ramah. Jawab Reyana dengan mata masih fokus melihat ke dalam mansion. Baiklah Nona, saya permisi dulu. Ini black card milik Anda. Saya sudah menarik uang pembelian mansion dari black card Anda. Senang bisa berbisnis dengan Anda. Seru orang itu dengan mengulurkan tangan yang terdapat black card miliknya dan disambut oleh uluran tangan Reyana. Tunggu sebentar dulu, sebelum Anda pulang saya ingin minta sesuatu hal pada Anda. Ucap Reyana dengan dinginnya. Apa itu Nona? Silahkan katakan. Bisakah Anda menyimpan identitas saya dari orang luar? Saya tidak ingin ada yang mengetahui keberadaan saya. Pinta Reyana dengan ekspresi yang sulit diartikan. Tentu saja, bisa karena Nona adalah pembeli mansion saya. Pasti saya akan menjaga privasi Anda, Nona. Jawab orang itu dengan tegas. Baguslah. Baiklah, kalau begitu saya permisi, Nona. Ini kunci mansion Anda dan selamat malam. Ucap orang itu sambil memberikan kunci mansion itu. Setelah kepergian orang itu, Reyana segera mengunci mansionnya dan ia berjalan menuju lift untuk naik ke lantai paling atas. Sesampainya di lantai atas, Reyana segera memilih kamar yang paling luas untuk ia tempati. Sekarang ia sudah mendapatkan kamar yang akan ia tempati. Reyana segera membuka lemari untuk memeriksa apakah ada pakaian. Setelah diperiksa, ia tidak menemukan satupun pakaian. Karena itu hal yang wajar. Reyana memutuskan untuk membasuh wajah ke kamar mandi. Reyana membasuh wajah untuk menyegarkan wajahnya. Ia pun berbaring untuk mengistirahatkan tubuhnya. Sambil berbaring, ia menatap jam yang baru menunjukkan pukul 9 malam. Reyana merasa lapar. Reyana segera turun ke lantai dasar untuk memeriksa apakah ada bahan makanan. Rupanya belum sampai mansion, bos tadi sudah memerintahkan seseorang untuk mengisi bahan makanan di dalam kulkas. Reyana pun segera bermain dengan peralatan dapur untuk memasak makanan untuk ia makan. Walaupun umurnya baru 16 tahun, tapi ia sudah sangat pandai memasak. 30 menit kemudian, masakan Reyana kini sudah matang dan siap disajikan untuk ia makan. Reyana makan di meja makan yang sangat besar. Tiba-tiba saja air matanya menetes saat ia mengingat makan malam di rumah keluarga Andra dulu. Buat apa aku memikirkan dan menangis seorang yang telah berbuat begitu pada aku dan keluarga aku? Lebih baik aku memikirkan tentang hari esok, batin Reyana. Reyana segera melanjutkan makan malamnya seorang diri. Sesudah makan malam, Reyana membersihkan semuanya. Setelahnya baru ia naik ke lantai atas untuk tidur karena esok adalah hari yang melelahkan baginya. Bersambung.